Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hoirudin. Di sini kami dari kelompok 6 DIPL kelas IF 4306 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami kerjakan. Di sini kelompok kami membuat sebuah produk website yang bernama Sobat Kerja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada saya sendiri, Rizky Hoirudin. Kemudian ada Rafli Ramadan. Kemudian ada Kadek Rizky Francisca Putra. Dan yang terakhir ada Imade Krishna Vrindavana. Untuk yang pertama itu ada deskripsi produknya sendiri. Website Sobat Kerja dapat membantu masyarakat yang ingin mencari pekerjaan, tetapi tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan pekerjaan. Dengan website ini, masyarakat akan lebih mudah menemukan perusahaan dan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Karena pada website ini akan dibuatkan sebuah list perusahaan apa saja yang membuka lowongan pekerjaan. Selain itu, mereka juga bisa memfilter pekerjaan yang mereka inginkan. Misalnya berdasarkan lokasi terdekat, posisi pekerjaan, atau minimal pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk perspektif produknya, website Sobat Kerja ini merupakan sebuah sistem yang dimana sistem ini akan menghubungkan para pencari kerja dengan para pengusaha yang sedang mencari pekerja. Untuk mengakses website ini, user diminta untuk mendaftarkan sebuah akun pribadi atau akun perusahaan. Setelah user dapat masuk ke dalam halaman utama, ini untuk sisi pencari kerja dapat memilih menu yang ingin diakses. Misalnya, si pencari kerja ingin mencari atau melihat daftar lowongan pekerjaan, maka user dapat pergi ke menu jobs. Kemudian dari sisi penyedia pekerjaan ini dapat memasukkan sebuah lowongan pekerjaan untuk para pencari kerja yang menggunakan website Sobat Kerja ini. Lanjut ke lingkungan operasinya. Untuk sistem operasi yang digunakan ini bisa menggunakan Windows 8, 10 ataupun 11. Untuk platform sistem operasinya bisa menggunakan laptop atau komputer. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan itu ada HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Nah, untuk DBMS-nya atau Database Management System-nya itu kami menggunakan MySQL. Untuk requirements antarmuka, website ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama, kemudian HTML dan CSS sebagai bahasa markup untuk membuat tampilan website, dan yang terakhir itu menggunakan MySQL sebagai database-nya. Selain itu, website ini juga dibangun menggunakan framework Laravel untuk dapat mempermudah dalam membangun sebuah website Sobat Kerja. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rafli Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada website Sobat Kerja. Nah, total fitur yang kami buat itu ada 12 fitur. Yang pertama ada fitur registrasi. Fitur registrasi ini adalah fitur di mana pengguna baik itu pencari kerja maupun penyedia lowongan kerja dapat melakukan pendaftaran sebuah akun yang sesuai dengan data pribadi mereka. Lalu untuk yang kedua ada fitur login. Fitur login ini adalah fitur di mana pengguna baik itu pencari kerja maupun penyedia lowongan kerja dapat melakukan login pada website Sobat Kerja. Lalu untuk yang ketiga ada fitur rekomendasi sistem. Fitur ini di mana ketika user masuk ke dalam website Sobat Kerja, maka pada halaman utama sistem website Sobat Kerja ini akan menampilkan sebuah rekomendasi pekerjaan yang cocok untuk user tersebut dengan melihat data apa saja sih yang berada di profil user tersebut, seperti kayak dia interestnya kemana atau dia bidangnya di mana. Jadi rekomendasi sistem ini akan menampilkan pekerjaan yang cocok dengan user tersebut. Lalu yang keempat ada profil kerja. Fitur profil kerja ini adalah fitur di mana user bisa melihat profil mereka untuk melihat data-data mereka, dan fitur ini juga terdapat fitur kembali, yaitu fitur unggah CV yang untuk melengkapi profil mereka. Lalu untuk yang kelima ada fitur jobs. Fitur job ini adalah fitur di mana user bisa melihat lowongan pekerjaan apa saja yang tersedia pada website Sobat Kerja. Lalu yang keenam ada filter pencarian. Fitur filter pencarian ini adalah fitur di mana user bisa melakukan filterisasi lowongan pekerjaan yang terdapat di website Sobat Kerja. Misalkan berdasarkan bidang pekerjaan,
lokasi, maupun perkiraan gaji yang diinginkan oleh para pengguna. Lalu yang ketujuh, fitur yang ketujuh itu ada berita. Fitur berita ini adalah fitur di mana user dapat melihat berita-berita seputar pekerjaan yang ada di website Sobat Kerja. Untuk fitur yang kedelapan yaitu ada video. Fitur video ini adalah fitur di mana user dapat menonton video seputar dunia kerja. Lalu yang kesembilan ada fitur motivasi. Fitur motivasi adalah fitur di mana user bisa melihat motivasi-motivasi yang diberikan oleh ahli psikolog. Diharapkan motivasi yang tersebut itu bisa memberi semangat dan diharapkan juga motivasi tersebut bisa menjadi sumber inspirasi dalam mencari pekerjaan. Nah, lalu yang ke-10 ada fitur daftar pelamar. Ini adalah fitur di mana penyedia kerja bisa melihat daftar para pelamar kerja yang ingin bekerja di perusahaannya. Lalu kita beralih ke fitur yang selanjutnya, itu fitur ke-11 yaitu input lowongan pekerjaan. Fitur ini adalah fitur di mana penyedia kerja bisa menginputkan lowongan pekerjaan pada halaman input lowongan pekerjaan yang nantinya para pelamar bisa melihat lowongan yang diinputkan oleh penyedia kerja tersebut. Lalu fitur yang terakhir yaitu ada fitur profil penyedia kerja, yaitu adalah fitur di mana penyedia kerja bisa melihat profil mereka untuk melihat data-data perusahaan seperti data tentang perusahaan tersebut, manajemen, dan kontak kerja dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kadek Rizky Francisca Putra. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Francisca Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini yang pertama saya akan membahas profil setiap kategori pengguna. Yang pertama adalah pencari kerja. Nah, pencari kerja adalah seseorang yang dapat mencari dan melamar sebuah pekerjaan yang dibuat oleh perusahaan atau penyedia kerja. Yang kedua adalah penyedia pekerjaan atau penyedia kerja. Penyedia kerja adalah sebuah perusahaan yang dapat menawarkan atau membuka sebuah lowongan pekerjaan. Yang ketiga adalah konten kreator. Konten kreator adalah seseorang yang kami rekrut untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan dunia pekerjaan seperti artikel, video, dan lain-lain. Selanjutnya ada psikolog. Psikolog adalah seseorang yang membuat kalimat-kalimat motivasi dan menyediakan konsultasi bagi para pencari kerja atau para pekerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang UI website atau user interface dari website yang kami buat, yaitu Sobat Kerja. Nah, halaman yang pertama adalah halaman home. Di sini pada halaman home terdapat sebuah navbar dan dua tombol, yaitu pencari dan penyedia, yang dimana tombol ini akan mengarah ke halaman login. Selanjutnya adalah halaman login pencari kerja. Nah, pada halaman login pencari kerja, diharapkan para pencari kerja sudah membuat akun pada halaman register. Di sini para pencari kerja bisa memasukkan email address dan password, dan mengklik tombol login atau sign in. Selanjutnya adalah halaman register pencari kerja. Bagi para pencari kerja yang belum memiliki akun, kalian bisa meregisterkan atau mendaftarkan diri pada halaman ini dengan memasukkan full name atau nama lengkap, nomor HP, skill, email address, dan password. Nah, bagi para pencari kerja yang sudah memiliki akun, Anda bisa memasukkan atau masuk ke halaman login dengan mengklik tombol login now. Nah, selanjutnya adalah halaman utama pencari kerja. Di sini terdapat dua section, yaitu lowongan pekerja terbaru dan berita terbaru. Nah, selanjutnya adalah halaman jobs pencari kerja. Di sini terdapat sebuah navbar dan sebuah pencarian lowongan yang kalian bisa masukkan bidang pekerjaan dan kota, provinsi, dan negara. Di sini juga akan terdapat hasil dari pencarian lowongan yang kalian cari. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada halaman news pencari kerja. Di sini user dapat melihat berita seputar pekerjaan yang ada di website Sobat Kerja. Lalu ada halaman video pencari kerja yang di mana user dapat menonton video seputar dunia kerja. Lalu ada halaman motivation pencari kerja, di mana user dapat melihat motivasi yang diberikan oleh ahli psikologi, dengan harapan motivasi tersebut bisa memberikan semangat dan menjadi sumber inspirasi dalam mencari pekerjaan. Lalu ada login penyedia pekerjaan, kemudian ada register penyedia pekerjaan, dan ada input lowongan pekerjaan yang dimana
penyedia pekerja bisa melihat daftar para pelamar kerja yang ingin bekerja di perusahaannya. Nah, sekian presentasi tugas dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.